Bangkok is one of the most fast-paced cities in the world, but despite what we see on the surface, the Thai economy is expected to slow in the second half of 2025. Halo semuanya, kalian pernah gak sih penasaran kenapa ya ada negara yang ekonominya cepat banget tumbuh, sementara negara lain pertumbuhannya terasa lambat? Kali ini kita bahas bareng-bareng yuk tentang ekonomi negara Thailand. Siapa sih yang gak tahu negara Thailand? Thailand itu negara tetangga kita di Asia Tenggara yang punya kisah menarik banget nih soal naik turunnya pertumbuhan ekonominya. Dan tentu saja kita juga bakal bandingkan sedikit dengan Indonesia biar kita bisa belajar dari sana. Analisis pertumbuhan ekonomi di Thailand akan kita bahas sejak pasca COVID-19. Siapa sih yang gak terkena dampak COVID-19? COVID-19 yang hampir menyebar di seluruh dunia berdampak besar bagi perekonomian dunia loh teman-teman. Di Thailand itu sendiri, pertumbuhan GDP pasca COVID-19 berjalan sangat lambat. Pada tahun 2021, pertumbuhan GDP Thailand hanya sekitar 1,6%. Bisa dibilang nyaris jalan di tempat atau stagnan. Tapi perlahan Thailand mulai memperlihatkan perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun selanjutnya. Di tahun 2022, pertumbuhan GDP Thailand naik di angka 2,6%. Sayangnya di tahun 2023, pertumbuhan GDP Thailand berangsur rendah di angka 2%. Dan di tahun 2024 diperkirakan GDP Thailand menaiki angka 3%. Artinya, sejak pasca COVID-19, dari tahun per tahun, Thailand berusaha berjuang bangkit, menaikkan pertumbuhan ekonominya melalui GDP. Kalian tahu gak sih apa yang jadi kekuatan ekonomi Thailand? Nah, ternyata salah satu alasan kenapa Thailand bisa bertahan adalah karena investasi asing alias PMA, yang mana investor dari luar negeri banyak sekali menanamkan modal di sana, seperti bikin pabrik, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ekspor yang ada di sana. Bahkan, pengaruh investasi asing ini juga jauh lebih besar daripada investasi dalam negeri. Satu hal yang bikin aku amazed banget sama Thailand, yaitu mereka berhasil menjaga harga inflasi mereka tetap stabil. Tahun 2023, inflasi mereka lebih rendah daripada Indonesia. Kok bisa sih? Karena pemerintah Thailand selalu ngasih subsidi berupa listrik, gas, dan bank sentralnya. Dan juga mereka hati-hati banget loh dalam mengatur keuangan negara mereka. Kalau dibandingin nih, ekonomi Indonesia itu sebenarnya tumbuh lebih cepat tau. Indonesia bisa tumbuh sekitar 5% per tahun, sedangkan Thailand cuma tumbuh 2-3%. Loh, kenapa bisa gitu? Jawabannya, karena Indonesia itu ditopang sama konsumsi masyarakatnya sendiri. Sedangkan Thailand, mereka tuh sangat-sangat bergantung sama turis dan ekspor. Tapi, di sisi lain, Thailand punya kelebihan juga loh. Mereka itu jauh lebih stabil dari segi harga dan inflasi. Jadi bisa dibilang Indonesia itu lebih cepat tumbuhnya, tapi Thailand lebih stabil. Dari cerita ini ada beberapa hal loh yang bisa kita ambil. Yang pertama, jangan bergantung pada satu sektor. Thailand terlalu fokus di pariwisata, jadi saat turis berkurang, ekonominya tuh ikut lemah. Indonesia juga bisa loh belajar untuk memperkuat industri, teknologi, dan pertanian. So guys, dari Thailand kita bisa belajar bahwa pertumbuhan ekonomi itu nggak cuma soal angka tinggi, tapi juga soal stabilitas dan arah kebijakan yang jelas. Sementara Indonesia bisa jadi contoh bahwa kekuatan konsumsi dalam negeri bisa menjaga ekonomi tetap tangguh. Nah, gimana? Sekarang kalian udah tahu kan bahwa dari ekonomi negara tetangga pun kita bisa belajar banyak hal untuk masa depan Indonesia. Terima kasih udah nonton.